Halo teman-teman semuanya, kembali bersama saya Agus Andreasa di channel YouTube AIengineer.id. Nah, kalau di episode sebelumnya kita sudah belajar web developer itu seperti apa, kali ini lebih dalam lagi. Kita akan belajar yaitu HTML. Nah, HTML itu apa? HTML itu adalah bahasa pemrograman komputer yang digunakan untuk membuat halaman website. Kepanjangan daripada HTML itu apa coba? HTML itu adalah hypertext gitu. Hypertext markup markup language. Nah, hypertext markup language. Ketika kita membuka Google Chrome, lalu kita mencari YouTube, Instagram, website, itu adalah salah satu penggunaan dari bahasa HTML, teman-teman. Tapi memang kode-kode HTML yang ditampilkan bukan kode shortcutnya, tetapi hasil daripada kode HTML tersebut. Nah, jadi kalau kita artikan, HTML itu adalah bahasa utama untuk membuat halaman web. Nah, kalau ditanya HTML itu program bukan? Apakah HTML itu program? Bukan ya teman-teman. HTML bukan program. Saya garis bawahi dulu ya. Nah, saya kotain aja lah biar lebih paham. Nah, jadi HTML itu bukan program, tetapi bahasa. Bahasa. Tetapi bahasa markup. Oke. Nah, bahasa markup ini akan memberitahu kepada web, oh ini loh yang saya tampilkan gitu loh. Apa yang ditampilkan? Nah, yang ditampilkan oleh bahasa HTML ini adalah satu, apa? Yaitu teks. Dua, gambar yang ditampilkannya. Kemudian apalagi yang biasa kita temuin di websitenya, link gitu ya. Apalagi tabel gitu ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa kita tampilkan menggunakan HTML. Bayangkan kalau tidak ada HTML ini, acak adut itu pasti tidak beraturan. Saya menulis seperti ini aja cantik, ini ada HTML-nya tapi tidak nampak ada di belakang layar. Enggak lah ya. Ya kurang lebih seperti inilah. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk membuat HTML ini minggu lalu atau di episode kemarin kita sudah belajar yaitu text editor, ya kan? Nah, contoh text editor, Bang, text editor itu Microsoft Office ya? Microsoft Word ya? Oh bukan, beda. Ketika teman-teman menulis atau mengetikkan kode bahasa pemrograman di Word, dia tidak akan tampil. Yang keluar adalah tulisan seperti yang dituliskan. Nah, contohnya apa? Oke, kita buatkan contohnya aplikasi yang biasanya digunakan oleh para pemrograman komputer, yaitu Visual Studio Code. Ini perlu teman-teman harus download. Poin pertama, Bang, aku nggak bisa Visual Studio Code karena riweh misalkan. Ada lain nggak? Ada. Kita bisa menggunakan Notepad. Tapi terlalu simpel kali. Visual Studio Code ini udah keren kali menurutku gitu ya, karena di situ ada bahasa pemrograman dengan berbagai macam, kemudian ada juga elemen-elemen lainnya gitu ya.
Nah, kemudian kita ada Sublime text. Ini tergantung lagi dari hati nurani teman-teman maunya seperti apa. Saya cuma ngasih sampaikan contoh teks editornya. Kalau saya biasanya menggunakan Visual Studio Code. Kalau saya karena lebih cantik. Karena di situ kita bisa mendesain, menggabungkan, dan juga extensionnya banyak, gitu ya. Ini udah dicatat. Kita ke selanjutnya. Oke, nah kali ini kita belajar struktur dasar dokumen HTML. Bukan hanya penulisan surat aja yang harus ada. Sebelah kanan, atas, pojok itu adalah penanggalan. Sebelah kirinya, sudut kiri yaitu yang terhormat. Bawahnya tanda tangan dan lain sebagainya. Rata kiri kanan. Begitu juga dengan dokumen HTML, kita perlu adanya struktur dasar dokumen. Nah, kita harus ada tanda-tanda, tanda lebih dari, kurang dari, ini yang perlu dipelajari. Kalau sudah ada pembuka, pasti harus ada penutup. Lalu kita kasih tanda ini, doc type HTML. Nah, artinya apa? Doc type HTML ini adalah dokumen HTML. Kita tuliskan dulu saja ya. Ini ada HTML, tanda kurung, ya lebih besar lagi. Kemudian ada head-nya, sama ditutup juga dengan yang itu. Lalu di sini ada title, ya kan? Title, tutup, kemudian belajar, misalkan judulnya gitu ya, kemudian tutup title. Nah, kemudian di sini ada tadi ada ini head, kemudian kita tutup head, ya kan. Nah, kita tutup head, setelah itu baru nanti kita ke body tutup. Nah, nantilah kita lihat dulu ya sama-sama. Oke. Doc type teman-teman, ini adalah dokumen yang mengatakan bahwa HTML 5. Gitu ya. Lalu ini adalah root element. Artinya apa? Semua dalam tulisan website ini itu adalah jenis bahasanya HTML. Nah, head ini artinya biasanya dia berisikan informasi. Berisikan informasi apapun ya yang ingin kita tuliskan. Bisa jadi judul, bisa jadi CSS atau meta atau dan lain sebagainya. Title ini adalah judul halaman ya. Ini adalah judul halaman yang muncul pada tab. Dia muncul pada tab. Yang mana sih, Bang? Nah, yang ini loh. Nah, misalkan ini. Nah, dia muncul di sini. Dia munculnya di situ. Judul halamannya di sini. Kemudian ini kita tutup daripada head tadi. Nah, ini kita tutup nih teman-teman. Ini buka, ini dia tutup. Buka, ini tutup. Selalu harus ada tanda. Ya, tandanya seperti apa? Nah, ditutup seperti itu. Kalau tidak ada ini, maka dia error. Gitu ya. Begitu juga dengan body dan lain sebagainya. Paham tidak? Paham ya. Sampai di sini aman kok. Oke. Nah, dokumen HTML itu banyak teman-teman. Tapi versi yang terbarunya adalah HTML 5. Yang pertama itu adalah HTML 4.01. Kemudian ada yang stretch, ada yang tradisional,
Ada juga yang HTML 1.0 atau 1.1. Ya, kita mencari bahasa pemrograman HTML yang mudah diingat, yang mudah diimplementasikan, nggak mau yang susah-susah gitu loh. Maka kita menggunakan HTML5. Jadi dia lebih menyederhanakan, ya kan? Lebih simple gitu. Ini saya hapus ya. Saya hapus. Kemudian selanjutnya yaitu kita menulis HTML. Kalau teman-teman ketemu dengan seperti ini, ada tulisan P, kemudian di belakangnya ini ada tutup P, ya kan? Artinya apa? Ini adalah elemen. Elemen apa? Paragraf, teman-teman. Paragraf. Jadi kalau teman-teman mau menulis, misalkan nih hasilnya seperti ini ya. Misalnya HTML adalah bahasa utama. Nah, kalau di websitenya mau ditampilkan seperti ini, maka teman-teman harus menggunakan elemen ini. Nah, jangan lupa ditutup. Lalu kalimat ini berada di tengah-tengah. Nah, begitu. Bang, bagaimana kalau misalnya HTML ini berada di sini misalnya? HTML adalah bla 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 bla, lalu kita tutup. Apakah dia akan muncul seperti ini? Tidak, ya. Jadi harus memahami kalau mau menulis seperti ini maka dia berada di tengah-tengah antara P pembuka dengan P penutup. Ya. Kemudian ada kita lihat ya selanjutnya, HTML itu tanda kurung, siku lah ya bahasanya, lebih dari, kurang dari. Harus ada tag biasanya, tag. Nih, saya contohkan ya. Kemudian tag, tutup, kemudian kita isi apa di sini, ya kan? Tulisannya, kemudian kita tutup tag. Nah, ada beberapa elemen-elemen fungsi yang paling banyak digunakan dan umum kita harus pahami dan harus kita ketahui. Yang pertama adalah elemen A. Nah, elemen A, kita belajar elemen ya teman-teman ya. Elemen-elemen daripada hypertext, biar teman-teman tahu elemen. Oke, yang pertama yaitu fungsi daripada A. Kemudian ada P tadi sudah ya sebenarnya. Ada div, ada span atau span. Kemudian ada img, ada table, ya kan? Nah ini umum. Ada form. Ini paling banyak digunakan lah ya, digunakan untuk membuat sebuah website gitu ya. Nah, kita cari tahu pengertian daripada A ini apa. Saya ajarkan pelan-pelan ya. A itu kalau teman-teman mau membuat link. Jadi kalau mau membuat link, maka teman-teman harus cantumkan huruf A. Ini adalah membuat paragraf. Paragraf. Kemudian div ini adalah untuk kotak atau balok. Nah, pengen jadi apa ya? Nah, dikotakkan tulisannya. Kalau span itu adalah text inline. Text inline.
Nanti saya contohkan text inline itu seperti apa. Kemudian IMG, bukan OMG, beda lagi. Oh my god, IMG itu adalah untuk menampilkan gambar, ya, menampilkan gambar. Kalau table ya udah tahu lah, table gitu ya. Kemudian form yang membuat table form. Nah, membuat form input lah biasanya ya, form input. Nah, ini dicatat teman-teman, hal-hal ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah 7 elemen umum yang kita gunakan. Apakah kira-kira bisa kita membuat website dari elemen-elemen ini? Pasti bisa. Ya, pasti bisa. Oke, kemudian kalau teman-teman ada elemen ingin berkomentar gitu, dia tidak akan memproses gitu ya, maka teman-teman perlu tanda seperti ini. Nah, kemudian tutupnya dengan seperti ini. Nah, ini komentar, jadi komentar. Nah, komentar ini biasanya digunakan untuk supaya kita tidak lupa membuat tulisan script. Misalnya seperti ini ya, P, kemudian ini paragraf, kemudian kita tutup, jangan lupa. Nah, ini manualnya. Sebenarnya kalau udah Visual Studio Code kita nggak perlu lagi nulis kayak gini. Kalau kita udah nulis P-nya di awal seperti ini, pembuka, dia akan otomatis menutup kalau kita udah selesai, gitu loh. Dia akan muncul. Nah, itu kalau di Visual Studio Code. Ini komentar. Nah, jadi dia akan muncul di sini, tulisannya seperti apa. Nah, ini ada div. Div blok memakan seluruh lebar baris baru untuk mengelompokkan bagian besar halaman. Kemudian kalau span itu sebaris. Hanya lebar konten, tidak ada baris baru. Untuk gaya inline pada teks, warna, ukuran font. Nah, kita contohkan ya div itu ya. Div style border LPX solid green. Ini div. Dia akan bentuknya seperti ini. Div itu dia akan bentuknya kotak ya. Nah, teksnya ada di sini teman-teman. Itu div. Tapi kalau kalau span itu baris baru. Jadi dia sebaris ini aja. Border. Jadi yang ini yang dibirukan gitu loh. Di highlight gitu loh. Ya kan? Itu perbedaan span dengan div. Span dan div. Ya, ini cara pembacaan div. Nanti kita coba di segmen selanjutnya. Span juga seperti ini. Ya, nah sekarang kita kasih tahu H1 dengan ini. Kalau mau membuat judul itu kan ada yang besar gitu. Nah, kayak gini kan judulnya besar nih teman-teman. Maka kita menggunakan H1, H2 sampai ke H6. Nah, ini judul teman-teman. Biasanya judul utama itu kita menggunakan H1, judul utama pertama. Kalau subjudul kita menggunakan H2. Nah, subjudul. Kalau yang judul yang paling kecil kali kita bisa menggunakan H6, judul kecil. Tapi jarang sih sebenarnya judul kecil ini H6 gitu ya. Lalu kita akan belajar BR juga. BR itu lebih ke baris keduanya. Nah, ini ada daftar list. Kalau ini H1, H2, H6. Jadi nanti teman-teman cara penulisannya seperti ini ya. Kalau H1 misalnya H1. Nah, di sini judulnya. Di sini judulnya apa? Judul. Kemudian tutup. Nah, nanti judul ini teman-teman tulisannya akan lebih besar, gede. Judul biasanya kayak gitu. Nanti kita try. Lalu misalnya kalau H2 lebih kecil lagi, judul. Misalnya H3 lebih kecil lagi, judul. Sampai ke H6 seperti apa. Nanti kita akan bahas lebih detailnya lagi.
ya. Oke, kalau sekarang kita membuat daftar atau list. Nah, daftar atau list ini dia ada 3 dulu lah ya kita pelajari. Yang pertama adalah daftar yang tidak berurutan. Nah, kita menggunakan UL. Kalau yang berurutan biasanya angka OL. Ingat ya. Kemudian ada LI. Ada LI. Pertama misalnya, pertama, kedua, kemudian ini tutup kurung LI-nya, tutup kurung LI-nya lagi ya. Kemudian tutup kurung si OL-nya. Nah, ini akan munculnya bagaimana, Bang? Nah, munculnya akan seperti ini. Pertama, kedua, biasanya kayak gitu dia. Ya kan? Kemudian bagaimana dengan huruf, atribut huruf? Ya sama dia OL juga, tapi type-nya misalnya kita ubah gitu. Di sini kita ubah menjadi type. Kalau seperti ini dia tidak nampak ya teman-teman. Nanti kita akan coba type misalnya stylenya A gitu ya. Tutup. Nah, dia akan seperti ini. A, B, C, apa. Nah, dia akan jadi seperti itu. Nah, kalau teman-teman pengennya Bang saya pengen yang bulat-bulatan itu aja gitu biar supaya seni ya, maka kita menggunakan bahasanya yaitu UL, kemudian kita tambahkan LI, kemudian LI. Nah, di sini apa? Tutup LI ya, jangan lupa tutup LI. Nah, dia kalau kita running maka dia akan muncul seperti ini. Ketika kita running dia akan muncul seperti ini. Ini kode-kodenya ya. Nanti bisa kita try teman-teman di Visual Studio. Pastikan teks editornya sudah kalian download ya. Oke, selanjutnya yaitu ini membuat tabel. Nah, membuat tabel, jadi tabel border. Kita tentukan dulu tabel bordernya. Tabel border itu adalah ukuran. Jadi tabel begitu ya. Kemudian border misalnya ukurannya 1. Nah, border, ini border teman-teman. Nah, ini border. Ini 1 ukurannya. Nah, kalau misalnya bordernya lebih tebal misalnya lebih tebal. Nah, seperti inilah tabelnya kurang lebih ya. Maka kita ganti aja. Border ukurannya misalnya 3. Gitu. Di sini gantinya. Lalu ada TR row, maksudnya itu ya tabel row. Kemudian ada TH. Nah, ini judul-judulnya lah ya. Kode, nama, slash, TH, slash TH gitu. Dan kita tutup jangan lupa si TR. Nah, hasilnya bagaimana Bang? Maka hasilnya akan seperti ini. Ini row, kode, nama gitu. Ya kan? Kemudian kalau mau buat di sini ini adalah TD. Nah, kalau ini TD, jadi kita tinggal ganti aja. Ini TD, TH ini kalau TD ya seperti ini di sininya. Kita ganti saja. Ya. Jadi TD itu adalah bisa dikatakan sebagai sel data ya. Kemudian kalau TR tadi itu adalah baris. Kalau TD sel data. Ya kan? Sel data atau isi daripada data tersebut. Nah, ini contoh membuat link teman-teman ya. Kalau link tadi contohnya seperti ini, membuat link. Ini kalau nggak kita coba di rumah ya nggak bisa teman-teman. Maka dari itu nanti di episode selanjutnya akan saya jelaskan rincinya seperti apa. Nah,
Misalkan kita mau menulis huruf atau link daripada ini a, href, ya kan, sama dengan. Nah ini nama websitenya apa, petik 2, kemudian ini ya, misalnya judulnya apa, di sini kita slash kemudian gitu, maka dia munculnya akan jadi link. Kalau link itu biasanya kalau di Microsoft Word warnanya biru, misalnya www apa gitu ya, kemudian .co.id. Nah biasanya warna ini, terus digaris bawahi, nah itu link. Nulis linknya seperti itu. Gambar, nah kalau gambar itu adalah image, img search sama dengan dimana file letaknya, kemudian kita tutup kurung si image. Nah, dia akan muncul gambar-gambarnya, disesuaikan, bisa JPEG, dia bisa PNG dan lain sebagainya. Nah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya elemen-elemen yang kita pelajari. Nanti kita di episode selanjutnya akan mencoba untuk penulisan kode HTML ini. Sampai jumpa.